Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Semoga kita beserta keluarga di rumah selalu mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, mari kita bersama-sama belajar materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti, yaitu pelajaran yang ke-8 dengan tema Mari Hidup Sederhana dan Ikhlas. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini, yang pertama, memahami makna hidup sederhana dan ikhlas. Yang kedua, mencontohkan sikap hidup sederhana dan ikhlas dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga, menunjukkan sikap hidup sederhana dan ikhlas dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum pembelajaran ini kita mulai, marilah kita awali bersama-sama dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkan ilmu kepadaku dan beri aku pemahaman. Terima kasih anak-anak. Selanjutnya, mari kita simak bersama-sama penjelasan berikut. Sederhana atau hidup sederhana. Apa hidup sederhana itu? Coba kalian perhatikan cerita gambar berikut. Ada seorang siswa, dia adalah Rizal, dan seorang siswa yang bernama Karim. Keduanya memiliki kebiasaan yang berbeda ketika hendak berangkat ke sekolah. Rizal biasanya sebelum berangkat sekolah selalu makan atau sarapan pagi dan mendapatkan uang saku dari orang tua 20.000 tiap hari. Sedangkan kebiasaan Karim ketika berangkat sekolah, dia belum makan dan orang tuanya hanya memberi uang saku 5.000 saja. Ini adalah kebiasaan yang berbeda dari Rizal dan Karim. Apakah keduanya menerapkan hidup sederhana? Atau siapakah yang menerapkan hidup sederhana? Rizal atau Karim? Untuk mengetahui apa itu hidup sederhana, dalam Al-Quran Allah menjelaskan, yaitu dalam surat Al-Furqan ayat 67, berikut lafadznya. Mari kita baca bersama-sama anak-anak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Yang artinya, dan termasuk hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih, orang-orang yang apabila membelanjakan harta, mereka tidak berlebihan dan tidak kikir di antara keduanya secara wajar. Surat Al-Furqan ayat 67. Dari ayat ini dapat kita ambil pengertian tentang hidup sederhana, yaitu apabila membelanjakan harta tidak boros atau berlebihan dan juga tidak kikir. Di antara keduanya, itulah yang disebut dengan sikap sederhana. Artinya, menggunakan harta sesuai dengan kebutuhan. Itulah yang disebut dengan sikap sederhana. Kembali kepada kebiasaan Rizal dan Karim tadi,
bahwa di antara keduanya bukan tergantung kepada jumlah uang saku yang dia terima, tetapi apabila dia menggunakan uang tersebut sesuai dengan kebutuhan, maka itulah yang disebut sederhana. Bisa saja Rizal, walaupun dia mendapatkan uang saku sebesar 20.000 tiap hari, akan tetapi jika dia menggunakan sesuai dengan kebutuhan dan sisanya ditabungkan, Rizal termasuk menerapkan perilaku sederhana. Begitu juga dengan Karim. Jika 5.000 itu sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan jajan di sekolah, maka Karim juga bisa disebut anak yang menerapkan hidup sederhana. Jadi hidup sederhana itu menggunakan atau membelanjakan sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya yaitu ikhlas. Ada di antara kalian yang tahu apa ikhlas itu, anak-anak? Coba sekali lagi perhatikan gambar berikut. Ahmad sedang menolong Dika yang sedang terjatuh. Menurut kalian, apakah Ahmad membantu Dika dengan ikhlas? Tentu ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, bisa jadi Ahmad membantu Dika itu ingin dipuji atau ingin dilihat orang lain dan bahkan ingin didengar oleh orang lain. Dan kemungkinan yang kedua, Ahmad menolong Dika karena merasa kasihan dan sadar bahwa membantu teman yang kesusahan itu adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita perhatikan ayat berikut, anak-anak, yaitu surat Al-Bayyinah ayat 5. Berikut lafadznya. Mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Yang artinya, padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Surat Al-Bayyinah ayat 5. Dari ayat ini dapat kita ambil pengertian bahwa ikhlas itu adalah memurnikan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu apapun yang kita perbuat itu semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali pada contoh kasus tadi, yaitu Ahmad menolong Dika. Apabila yang dilakukan Ahmad benar-benar karena melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu mengasihi dan menyayangi pada sesama, dan tidak ingin dipuji dan juga tidak ingin dilihat, maka apa yang dilakukan Ahmad kepada Dika termasuk contoh perilaku ikhlas. Itulah anak-anak pengertian hidup sederhana dan ikhlas. Oleh karena itu, kita sebagai hamba Allah untuk selalu berperilaku sederhana dan ikhlas. Demikian anak-anak pembelajaran kita kali ini.
Untuk menambah pengetahuan yang lebih luas, silahkan kalian baca dan pelajari buku pendidikan agama Islam atau buku penunjang lainnya. Dan pada akhir pembelajaran, saya akan memberikan tugas pada kalian. Apa tugasnya? Perhatikan tugas berikut. Ada 5 soal yang harus kalian kerjakan. Salin ke-5 soal tersebut ke buku tulis. Setelah itu dijawab. Setelah selesai dijawab, foto dan kirim ke WA pribadi. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf, dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Dan mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.